warga negara Indonesia maupun warga negara asing dalam melintas, melayani masyarakat. Samarinda. Oh, iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Cik Pade semua. Nah, hari ini setelah kemarin sempat tayang teasernya, nah hari ini kita insya Allah ini tayang nih episode pertama podcast Cik Pacu Kanim Bengkulu nih. Nah, ini karena pertama kali ini saya masih deg-degan nih. Ini terlihat ya perut saya agak deg-degan. Nah, teman-teman, seperti teasernya, jadi kita kan podcastnya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan keimigrasian atau Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan atau Kantor Imigrasi Bengkulu. Nah, berhubungan dengan Kantor Imigrasi Bengkulu, ini kita hari ini kedatangan teman yang akan kita ajak ngobrol, salah satu sobat Cik Pade yang akan kita ajak ngobrol yang mempunyai kompetensi di bidang tentang apa-apa saja yang berhubungan dengan pelayanan di Kantor Imigrasi Bengkulu. Baik, hari ini kita kedatangan Pak Yuda. Atiut Cik Yud. Nah, ya, terima kasih Cik Yud. Ya, Cik Yud boleh. Cik Yud ya. Yeah. Oke. Cik Yud sebenarnya sebelumnya ini kita perkenalan dulu. Cik Yud ini pegawai imigrasi Bengkulu ya? Oh iya, ya? asli ya. 100%. Udah 100% ya? Iya, udah 100%. 100%-nya tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? 2014. 2013 kayaknya. 2013-nya udah 100% teman-teman. Berarti udah itu ya, udah senior ya. Ciyut di Kantor Imigrasi Bengkulu di bidang apa nih pekerjaannya? Ya, kalau tadi kan sudah diperkenalkan, kalau di sini secara struktural namanya Kepala Urusan Umum. Oh, Kepala Urusan Umum ya. Jadi kalau di ketentuannya urusannya itu tentang barang milik negara dan kerumah tanggaan. Oh, jadi barang milik negara dan kerumah tanggaan tuh mungkin bisa kita lebarkan sedikit sebentar nih buat teman-teman. Apa sih barang milik negara, kerumah tanggaan itu kalau di kantor itu apa sih? Apakah ada bapak, ada ibu, ada anak? Apakah rumah tangganya seperti itu atau gimana? Ya, kalau barang milik negara kalau dibahas secara aturan bosan kita bacanya. Tapi pokoknya barang milik negara itu benda apapun atau yang benda atau jasa yang kita beli pakai uang negara. Itu namanya barang milik negara. Jadi semua benda termasuk juga jasa-jasa yang dibeli dengan menggunakan anggaran dari negara. Ya, itu barang milik negara. Untuk kepentingan pelayanan pada masyarakat gitu ya? Ya, untuk jalannya organisasi ini contoh 1, 2, 3, banyak. Oh, ini semua berarti barang milik negara dan itu di bawah tanggung jawabnya Pak Yuda. Seperti itulah kira-kira. Kalau rumah tangga? Nah, rumah tangga itu sebenarnya mirip tadi, ada ibu, ada bapaknya ya kan. Cuma bentuknya nggak kayak yang mana bapak, mana ibu. Kita sama-sama untuk supaya barang-barang milik negara tadi berfungsi. Jadi rumah tangga itu ada seperti, ya kalau mau kita bersihkan bangunan, butuh tongkat pel. Tongkat pel butuh sabunnya, butuh air gitu. Kebutuhan sehari-hari gitu ya? Termasuk jamuan-jamuan kalau ada tamu gitu kan, itu rumah tanggaan juga. Ya kalau kita kedatangan tamu di rumah kan, mirip lah seperti itu. Apakah ada KDRT juga? Boleh dikasih tahu nggak di sini? Apakah pernah ribut juga bapak sama ibu? Ya, itu bagian dari rumah tanggaan. Kayaknya kalau nggak ada itu bukan rumah tangga. Bukan rumah tangga. Ada, dan itu masih salah satu tanggung jawab Pak Cik Yud juga berarti ya? Kecuali yang berantem itu. Oh, yang berantem paling nggak. Tapi Cik Yud menengahi gitu kalau ada permasalahan di kalau SDA berarti nggak termasuk ya? Ya, makanya tadi kalau ada yang berantem SDA, itu SDM bukan di kita, tapi kalau berantem yang melibatkan peralatan BMN, saya turun tangan urusin. Kalau misalnya melempar meja berantem, itu urusan saya, mejanya pecah. Iya, urusan itu. Berantemnya mau berantem di luar nggak apa-apa, tapi jangan, nggak boleh sebenarnya berantem ya. Ya, apalagi mau puasa loh teman-teman ya, kurangi berantemnya. Kurangin. Bukan diberhentikan. Ya, jangan, kalau berhentikan nanti terlalu damai dulu. Cik Yuda, jadi ini kalau teman-teman Cik Pade di rumah, sobat Cik Pade di rumah kan
mungkin tahu juga ya semua pernah lewat atau pernah pas datang ke kantor imigrasi juga pernah tahu. Kemarin kan kita itu sudah renovasi gedung gitu ya. Kita teman-teman Sobat Cipade itu sempat waktu mau bikin paspor sempat di gedung lain bukan di gedung sini. Karena katanya saat itu sedang renovasi gedung kantor. Apa betul waktu itu? Yang gedung kantornya yang direnovasi? Betul. Betul ya? Nah itu apakah sudah selesai atau apa ini perbedaannya? Mungkin bisa dikasih tahu teman-teman di rumah. Apa sih yang bikin, kenapa sih jadi terhambat kemarin permohonannya karena renovasi? Apa sih bedanya dengan sekarang? Ya, jadi sebelumnya kita ada renovasi kantor. Kenapa waktu itu di gedung di Basnas, bukan di kantor imigrasi pelayanannya. Kenapa di situ? Karena memang gedung kantor kita sedang direnovasi betul-betul, semuanya direnovasi. Mulai dari ruang kerja, ruang pelayanan sampai ke parkiran semua direnovasi semuanya. Karena tujuannya ya untuk pelayanan juga kan. Jadi memang 2024 itu, 2024. 2024 mulai 2024 itu dikerjakan. Dikerjakan. Sampai akhir 2024 Sampai akhir renovasi 2024. pertama, renovasi kantor besar-besaran. Berarti Termasuk itu seluruh ya? seluruh. Jadi ruang pelayanan yang kita sering dapat masukan itu masih kecil kita besarkan. Nah, terus juga ada yang kurang bagus kita baguskan. Bahkan apa yang lagi yang dibutuhkan seperti di Humas sekarang, nih. Oh iya. Ruangan podcast ini ruang podcast ini ya. Acara renovasi loh teman-teman. Tujuannya untuk informasi ke masyarakat. Betul. Balik lagi tujuan ke masyarakat, kita melayani masyarakat. Betul. Nah, jadi saat itu kita renovasi benar-benar besar, baru pindah ke sini lagi. Nah itu ada halo-halonya nih. Ada nih. Coba tunjukin dulu Ciyut. Ciyut nih karena mengurusi satu kantor tuh ada. Jadi punya, banyak nih. Nah ada lagi nih. Jadi. Nah ada yang panjang ada yang pendek. Jadi yang ini kalau yang panjang sampai Jakarta nih. Atau balik, yang ini yang yang ini sampai Jakarta. Malah yang pendek. Bukan endorse. Ini barang milik negara juga ini. Nah, itu termasuk barang milik negara ya, teman-teman. Jadi kita seperti tadi urus rumah tangga. Urus rumah tangga itu ternyata benar kayak kata orang, komunikasi yang penting. Yang penting ya. Komunikasi. Inilah salah satu komunikasi dengan teman-teman di sini. Ada security, ada petugas kebersihan, ada pegawai yang lain, ada semua di sini. Komunikasi harus berjalan intens gitu ya, melalui salah duanya nih. Salah dua. Jadi kita punya ini ada dua kayak kenapa kok dua? Kenapa dua? Ini agak jauh dari pertanyaan tapi nggak apa-apa lah. Kenapa dua? Jadi kenapa dua? Yang ini kita pakai untuk lokal. Jaraknya di seputaran kantor atau di luar kantor masih dapat kalau yang kayak gini. Jadi ada banyak yang pegang semua elemen seperti petugas kebersihan, security, pegang yang ini. Jadi tinggal kita ganti channel yang mana bisa kita panggil dari sini. Kayak mana kalau saya di rumah? Kayak mana hubunginnya? Atau saya sedang misalnya kalau di luar jam kantor gitu ya? Nah yang ini. Itu bisa dari mana saja? Iya, yang ini pakai satelit yang ini. Wah. Jadi semacam apa ya kayak HP juga sih. Cuma kenapa ini kita butuh bukan HP? Contoh kayak ini. Kalau misalnya satu yang darurat, misal ditelepon oleh security-nya, telepon ke saya. Saya lagi di mana? Nggak ada sinyal. Iya, dia lagi nggak ada sinyal juga. Lama responnya. Kalaupun connect butuh waktu. Saya juga kalau mau cari security, misalnya lagi di rumah, saya telepon, ternyata yang lagi saya telepon itu lagi off piketnya. Iya. Susah cari. Makanya kalau dari ini selisih beberapa detik aja langsung connect ya. Iya, bisa mengamankan banyak hal. Bisa karena dia satelit jadi tidak perlu sinyal kan? Perlu juga. Ya. Maksudnya tidak perlu sinyal handphone kan? Bukan, beda. Nah, karena di beberapa daerah di Bengkulu kan tidak sinyal handphone mungkin kurang kuat. Iya. Nah, jadi misalnya kalau kita pakai yang ini. Pak Yuda sedang dinas ke daerah yang sinyalnya kurang itu tapi butuh koordinasi dengan teman-teman di kantor, berarti pakai itu. Wah, keren sekali ya. Tuh teman-teman, bahwa barang-barang yang ada di sini tuh sebenarnya nggak ada yang dibeli percuma, barang-barang tuh semuanya ada fungsinya dan tujuan utamanya, tujuan akhirnya itu untuk tetap pelayanan pada masyarakat. Ini bagian dari renovasi sebenarnya. Jadi iya, bagian renovasi itu bukan cuma bangunan, bukan cuma lantai, bukan cuma gedung, tapi benda-benda yang mensupport juga, peralatan juga untuk di
support juga untuk didukung supaya renovasi tadi udah jadi bisa kita manfaatkan dengan maksimal dan kita jaga dengan baik juga. Betul, jangan sampai barang-barangnya udah bagus tapi situasi dan kondisi gedungnya tidak mensupport barang-barang bagus tersebut sehingga tidak bisa digunakan dengan maksimal gitu. Iya, nggak bisa dikoordinir secepat yang kita perlu. Akhirnya ya percuma kalau renovasi kalau koordinasi kurang gitu kan. Betul. Nah, kalau tujuannya sendiri secara garis besar kita renovasi gedung itu tadi ya tentu kan untuk pelayanan kepada masyarakat untuk memperbaiki fasilitas gitu kan, untuk ya pokoknya agar dapat melayani dengan lebih baik. Nah, tapi kalau menurut Cik Yud sendiri itu apa sih kemarin tuh tujuan renovasinya? Nah, jadi Cik Ger, kalau kita pilih renovasi yang sekarang paham itu mungkin antara kita saja ya kan, kalau yang nonton belum tahu apa itu renovasi. Jadi sebelum renovasi itu sebelumnya kita udah ada ruang pelayanan yang luas, sebenarnya sudah ada ruang pelayanan yang luas itu. Ini teman-teman udah pernah yang dulu di kantor yang lama belum udah tahu gitu kan ruang layanan yang sebelumnya seperti apa? Iya, ruang layanan itu emang udah besar, ada 2 tempat, ada steril dan non steril. Nah, steril itu yang udah siap. Nah, terus kita juga udah punya juga ruang laktasi, musola, parkiran ramah HAM ada. Jadi parkiran ramah HAM itu bukan cuma parkiran biasa, tapi untuk yang benar-benar butuh untuk ramah HAM punya sendiri, ada tandanya sendiri. Terus ada juga wastafel cuci tangan masih kita sediakan walaupun Covid sudah tidak musim, tapi higienis harus tetap kita jaga dan itu memenuhi kebutuhan masyarakat juga kan. Berarti ada sampai ada kolam juga nih. Iya, ada kolam. Wah. Ya karena bosan kalau cuma lihat dinding kan. Betul. Ya ada ikan kan. Betul. Karena kalau ada ikan itu ikan bergerak tuh. Betul. Kita nggak bosan kita ikutin ikan warna merah misalnya. Betul. Nah, bosan yang merah yang kuning. Iya. Jadi teman-teman Cipade yang sedang ngantri nunggu dipanggil wawancara paspor biar nggak bosan gitu ya. Iya. Bisa memandang taman dan kolam gitu kan. Tapi kayaknya jarang dinikmati kolam itu. Karena cepat gitu itu pelayanannya. Iya, betul juga. Tapi itu harus ada lah. Tetap harus ada. Ya, mungkin untuk keluarga pemohon yang sedang mengantar dan sambil menunggu keluarganya di dalam gitu ya. Dan proses bisa ngajak anak-anaknya lihat ikan gitu kan. Oke, terus ada apa lagi Pak Yud? Itu yang lama. Oh itu yang lama. Yang lama. Wah. Itu fasilitas gedung lama. Fasilitas yang lama. Oh, gimana yang gedung baru? Nah, sekarang kita yang baru. Tujuannya kenapa? Tujuannya untuk apa? Kita gedung baru itu. Jadi, tahun lalu alhamdulillah kita dapat predikat wilayah bebas korupsi. Oh ya. Di sana juga kita mendapat predikat wilayah P2 HAM. Artinya kita mensupport HAM untuk masyarakat. Oh, berarti di 2024 penghargaan WBK P2 HAM itu dan ya harus kita pertahankan dulu. Jadi untuk masyarakat juga. Dan kebetulan tahun lalu juga, bukan tahun lalu, tahun sebelumnya kita dapat hibah dari Pemda provinsi. Oh, hibah dalam bentuk tanah. Oh, di sebelah kantor. Di sebelah kantor. Tepat di sebelah kantor. Oh, jadi bisa diperluas gitu ya? Bukan bisa diperluas, harus kita perluas. Oh, harus diperluas. Itulah kita sekalian mempertahankan predikat itu, kita tambah sekaligus fasilitasnya. Jadi renovasi yang ini kita mengubah fasad kantor yang pertama. Fasad kantor, berarti tampilan luar ya? Iya, jadi kalau kadang itu kan kalau kita udah lihat tampilan luar itu udah menarik, apalagi dalamnya kan. Betul. Nah, seperti itu kira-kira. Terus kita juga buat kantin di tempat yang baru itu. Oh, berarti sekarang teman-teman yang sedang pengurusan keimigrasian gitu ya, berarti ada kantinnya nih sekarang. Iya. Jadi misalnya kalau udah ngurus, pas keluar kantor, aduh lapar gitu. Nggak usah pergi dulu. Atau bisa lihat ikan tadi kan, lihat ikan kayaknya dulu. Enak nih. Lapar. Ya. Bu, ada yang versi gorengnya nggak gitu? Ada di sebelah dinding, sebelah dinding ya kan. Di sebelah kolamnya kantin. Itu. Dekat dengan ruang tunggu pelayanan. Terus toilet baru kita buat dulu. Dulu toilet kita ada di sebelah belakang dekat musola. Itu ada 2 toilet, layak pakai dan sangat baik. Tapi tempatnya ya agak berjalan lah. Jadi kita buat yang baru. Dekat parkiran dekat ruang tunggu Nah, toiletnya seperti apa? Datang sendiri. Jadi toiletnya ada toilet wanita, toilet pria, dan toilet ini nanti itu jelaskan. Ini kok jadi itu ya? Jadi apa? Kayak mau launching produk baru ya? Disuruh cek sendiri. Oke, lanjutnya. Satu lagi silakan cek sendiri.
Nanti launching dulu, jangan dulu biar bertanya kan nanti ada apa gitu kan. Oke. Terus parkiran kita lebih luas. Parkiran jelas ya. Ya, Karena jadi- tadi ditambah dengan Itu dia. tanah hibah tadi, berarti parkiran lebih luas sekarang. Jadi sebelumnya penuh dengan parkiran pegawai dan parkiran pengunjung yang bercampur, sekarang udah enggak. Oh, udah dipisah. Motor sendiri, parkiran mobil sendiri, yang mana pegawai, yang mana pemohon paspor, itu punya parkir sendiri. Tujuannya balik lagi untuk keamanan. Keamanan betul. Ya. Terus juga selain itu pos penjagaan satpam. Oh. Sebelumnya pos penjagaan satpam itu bisa dibilang nggak ada karena pos satpamnya itu standby di lobi saat itu. Di lobi kantor. Iya, jadi sekarang udah ada pos yang secara visual mereka bisa melihat kedua parkiran ini, ruang pelayanan, ruang masuk, pintu pagar, bahkan ke jalan raya. Berarti posisi posnya sekarang di luar ya? Di luar. Oh ya, tidak lagi di dalam kantor. Tidak lagi. Security-nya berarti sekarang udah di luar kantor berarti. Iya. gitu. Untuk masyarakat supaya aman, Aman, gitu, Ciger. betul. Jadi Iya. teman-teman kalau ke kantor imigrasi naruh motor gitu kan, nggak perlu khawatir gitu, Iya. Cit ya. Nah, terus pernah ada yang bilang, "Cak anu kalau gempo?" Nah, bahasa Bengkulunya. Ah. Bagaimana kalau ada gempa? Oh iya Nah, iya. semua security di sini sudah terlatih untuk ini. Untuk Jadi membantu evakuasi. oh betul. Keluar dari mana jalannya? Kita ada pintu darurat sendiri Oh. di pagar samping. Itu tidak kita buka pagar, hanya kita gunakan kalau seandainya darurat. Oh, iya, Untuk iya. inilah, untuk mengantisipasi yang seperti ini. Kita kan rawan bencana nih, gempa. Betul. Tujuan kita juga untuk melindungi masyarakat nih. Betul. Jalur evakuasi penting. Betul, Nggak cukup betul. dengan pintu masuk, pintu keluar yang kita gunakan terbalik-balik, kita ada pintu lain Iya, untuk iya. mengamankan masyarakat. Dan juga biar tidak terjadi tumpukan gitu kan di pintu-pintu keluar. Ya, karena Jadi sudah terbagi gitu ya. ya dari pengalaman yang kita sering lihat kan gempanya nggak seberapa, tapi kocar-kacir paniknya yang Paniknya betul. Apalagi mengalami gempa sedang tidak di rumah sendiri. Kan lebih panik kita. Belum panik mikirin orang di rumah kan. Nah, itu dia. jalur komunikasi sering putus kan. Jalur komunikasi putus. Jadi itu Nah, salah satu fasilitas yang dihadirkan setelah renovasi gedung. balik lagi benda ini lagi, kita Nah. menang lagi di sini. Oh iya. Waktu sinyal putus, kita bisa koordinasi secepat mungkin menggunakan ini. Tidak peduli sinyal gangguan. Iya, Akhirnya betul, kita betul, menang betul. lagi di sini. Betul. Wah, ini penting sekali nih teman-teman. Jangan-jangan nih teman-teman nanti pulang malah bukan mau bikin paspor malah mau beli HT ini nanti. Iya. Tapi ini nggak boleh sebut merek ya. Iya. Nanti teman-teman zoom aja nih kalau kelihatan mereknya. Oh, kelihatan ya? Oke, itu tadi tujuan dan fasilitas gedung setelah direnovasi. Nah, ada lagi nggak yang baru dari gedung kantor? Selain itu tadi itu udah yang baru sebenarnya Yang baru secara ya, fasilitas. karena gedung yang lama pun udah lengkap sebenarnya. Iya, kita sudah punya peralatan informatif sebenarnya. Karena kita dulu udah bosan dengan roll banner sama X banner. Ah Nah, iya. kita udah punya banner seperti itu tapi yang high tech. Oh, Kita pakai jadi- monitor mirip seperti ini, tinggi, Tapi lebih informasi besar? itu lebih besar, lebih tinggi. Iya, karena Ada di beberapa titik dia. kalau roll banner atau spanduk itu kan selain tidak efisien juga tidak green ya kalau istilahnya Iya, bisa orang dibilang sekarang. seperti itu. Karena satu kegiatan selesai, spanduknya harus beda lagi. Spanduk lama berarti kan dibuang gitu Iya. ya, Cid ya. Dan layar kita itu bukan sekedar layar, tapi ya ada. Nah ini enggak nih. Nah yang di Oh, luar itu Ini bukan lagi, ini TV, Cid. ini biasa ya. Di luar itu kalau kita lihat di brosur itu bacaannya interaktif monitor. Wah. Jadi bukan televisi. Monitor interaktif. Iya. Yang bisa diajak interaksi berarti. Iya, minimal dengan sentuhan tangan. Oh, wow. Bahkan kita punya banner yang akan aktif jika ada orang yang lewat. Wow, Iya. otomatis. Otomatis. Otomatis menyambut. Otomatis menyambut dan menyampaikan informasi-informasi yang penting untuk masyarakat lagi. Tuh berarti teman-teman nanti kalau ke kantor jangan kaget ya kalau tiba-tiba pas datang ada suara tapi nggak ada wujudnya. Itu dari monitor. Iya, jangan lari. Itu memang Jangan lari. teknologi kita. Masuk pintu nanti ada yang selamat datang di kantor imigrasi tapi nggak ada wujudnya. Ya. Yang lari. Nah itulah penting teman-teman nonton podcast ini nih. Jadi nanti nggak malu. Oh jadi Nah. itu tadi karena memang fasilitas di gedung lama sudah banyak, ditingkatkan lagi dan ditambah dengan yang baru Ya. di setelah renovasi gedung.
gitu kan. Jadi sekarang tambah Ciamik lagi gitu, kantor imigrasi. Tambah Ciamik, tambah aman, tambah nyaman. Selain enak dilihat juga fungsinya sekarang lebih banyak untuk masyarakat bisa menikmati. Nah, itu kan keseluruhan tadi itu fasilitasnya Cik Yud. Kalau ada nggak sih dari seluruh fasilitas itu yang dijadikan unggulan nih Nah, di ini kantor imigrasi Bengkulu ini? dijebak saya nih tadi. Kok? Yang tadi kan ada toilet 2 udah disebut. Yang satu saya bilang tadi datang sendiri untuk saksikan. Nah, ada toilet seperti apa. Iya. Udah ditanya sekarang fasilitas unggulan. Jadi Yang itulah. oh Iya. Tapi kan apa belum tahu tuh Nah. itu toilet apa kok jadi fasilitas unggulan? Jadi unggulan kita tuh memang toilet. Kalau kita mengunggulkan ada ini ada itu kayaknya udah biasa karena semua tempat udah punya. Ya. Nah toilet kita ada toilet yang benar-benar dibangun khusus untuk ramah HAM. Oh, oke. Toilet oke, khusus oke, untuk oke. ramah HAM, dia bukan toilet biasa. Jadi ukurannya sendiri aja 3 kali 3 meter luasnya. Dengan pintu geser, mudah masuk, ada ramp semacam landasan untuk orang yang butuh Untuk kursi teman-teman roda yang untuk pakai kesana. kursi roda gitu Iya. ya. Jadi Kenapa? aksesnya bisa diakses dengan teman-teman yang menggunakan kursi roda. Iya, dan itu bukan jalan sendiri. Bisa dibantu temannya karena tempatnya luas. Oleh pendampingnya silakan gunakan tempat itu. Dan tempatnya jauh nggak kira-kira? Ya deket lah. Deket Jadi dari kalau kita duduk, nah misal ada yang butuh nih dari parkiran nyampe drop zone-nya khusus untuk yang seperti ini. Security mantau, lihat, panggil lagi pakai ini. Security yang di dalam tolong disiapkan untuk fasilitas parkir ramah HAM. Udah, turunlah yang kendaraan tadi ke tempat ramah HAM yang dekat dengan ruang tunggu. Di dekat ruang tunggu udah kelihatan toilet ramah HAM-nya dari mana. jadi bisa langsung Ya, gitu. kita menyebutnya ramah HAM. Jadi di sana ada fasilitas lengkap, wastafel, toilet ada di dalam sana. Bersih toiletnya baru dan benar-benar dibangun khusus. Bukannya toilet biasa yang kita modifikasi. Dimodifikasi. Iya, bukan cuma kasih fasilitas ini, fasilitas itu. Enggak, memang dibangun dari awal untuk itu. Ini nanti teman-teman jadi lebih penasaran ke toiletnya nih. Jangan-jangan nanti datang ke sini ditanya sama duta layanan, sudah daftar Bu paspornya? Enggak Mbak, saya cuma mau cek toilet. Gitu. Tapi sebelum ke toilet mungkin lihat kolam boleh. Lagi Tuh. musim kan, lihat Nanti- ikan di dalam kolam. Nanti jadi penasaran juga sama kolamnya. Jangan lupa kalau kantor imigrasi dicek kolamnya. Kasihan Iya. ikannya teman-teman. Ya, kita lihat kolamnya. Capek-capek berenang tapi nggak ada yang nonton. Iya, kita tunggu sampai airnya sebening kaca gitu kan. Oh, itu ada lagi nggak fasilitas unggulan yang mungkin selain baru, ini juga mungkin jarang kita temui di mana-mana. Nah, ini kita punya sound system khusus di sini. Jadi Gimana? sound system khusus di sini dia seperti speaker, bukan seperti sih, memang speaker pada dasarnya. Tapi speaker ini terbagi di beberapa tempat yang bisa didengar oleh pegawai, oleh pemohon paspor, oleh seluruh kantor ini. Fungsi speaker ini sederhana, menyampaikan informasi. Tapi ini sesuatu yang menurut saya sangat penting. Misal ketika ada pelayanan menambahkan informasi untuk masyarakat, kita bisa umumkan dari sana. Oh iya. Iya. Mungkin kalau kita sampaikan dari sosmed, itu butuh waktu untuk sampai orang bisa buka. Betul. Tapi kalau informasi sangat penting harus disampaikan, bisa langsung dari sana. Oh, berarti- dari control room-nya sendiri ada. Oh berarti itu di setiap sudut ruangan gitu, Iya. dilengkapi pengeras suara. Iya. Yang dikenarikan dari control room gitu ya, fungsinya untuk memberitahu selain pegawai tentunya memberitahu pemohon gitu ya, informasi apapun. apabila ada informasi penting. Oh berarti bisa juga itu Ci Tia, mungkin digunakan misalnya lagi ada bencana kayak tadi, tapi ini amit-amit ya. Jadi bisa kita beritahukan alur evakuasi sebelah sini gitu. Mohon jangan panik gitu ya. Yap, benar itu bisa digunakan untuk peringatan dini. Walau selanjutnya diselesaikan oleh security nanti. Betul, nanti Iya. ada petugas ground officer-nya gitu kan. Ya, sudah siap. Dan Mantap. seperti itu juga udah ada untuk masyarakat lagi itu. Luar biasa nih teman-teman. Berarti udah sangat-sangat lengkap lah ya. Iya. Dari renovasi kemarin, direnovasi menjadi Iya. sebuah gedung kantor pemerintahan pelayanan masyarakat yang lengkap dengan fasilitas-fasilitas yang ditambahkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Iya, benar-benar dipikirkan waktu itu. Apa yang direnovasi, terus fasilitas apa yang dibutuhkan juga diadakan. Berarti renovasi ini bukan sekedar untuk nambah-nambah
gedung aja gitu, atau untuk membuat nyaman karyawannya, atau untuk apa nambah fasilitas untuk karyawan, bukan ya Ci ya. Berarti tetap tujuan utama ini untuk memperbaiki, menambah lagi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi poin utamanya renovasi gedung ini berarti untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi hal-hal yang direnovasi pun tujuannya untuk apa maksudnya masyarakat. Bagian-bagian di renovasi itu bagian-bagian yang diutamakan untuk pelayanan pada masyarakat seperti toilet tadi kan, atau ruang layanan atau itu tadi ya. Benar. Oh, itu teman-teman berarti ya tujuan renovasinya. Dan jika teman-teman penasaran bisa nanti cek sendiri, jangan lupa daftar M-Paspor, nanti cek langsung, boleh keliling nanti tanya aja sama duta layanannya. Kemarin saya lihat di podcast ada ini, mana Mbak bilang. Tanya aja nanti sama duta layanannya, datang nanti disambut duta layanan, langsung tanya aja nanti teman-teman. Oh iya, Betul. ada, lupa tadi. Gimana? Parkiran luas, toilet ramah ham, toilet lain yang bersih, kolam ikan, Iya. semua itu gratis. Oh. Tidak ada berbayar. Ah, itu tidak, itu catat ya. Tidak ada istilahnya tidak ada melakukan transaksi keuangan untuk Tidak menggunakan seluruh fasilitas. Iya. Kecuali kalau jajan di kantin mungkin ya. Ya, Nah, harus ya, gitu. jangan nanti waktu ke sini ke kantin, oh kemarin saya nonton di podcast katanya gratis Mbak, ini saya ambil lah bakwan 5. Ceger, kalau misal mau haus nih, mau Kalau video Erwin. di loop aja. Nggak tahu cara ngeliatnya. Bikin sejam berarti Win. Iya. Udah terasa malah 30 menit. Oke, itu Win. 1, 2, 3. Nah, jadi kalau misal haus nih, mau ke kantin, mungkin sungkan mau beli air putih aja. Ya. Iya kan? Kayak enak nanti beli yang lain jadi lama. Belum lihat ikan lagi kan? Iya. Jadi tambah lama. Tambah lama jadi. Nah, nggak usah khawatir. Tinggal masuk ke bangunan pelayanan, ruang pelayanan itu, Ruang mau pelayanan. steril non steril itu sudah ada air mineral Wow, gratis. gratis lagi. Dan bisa diminum oleh seluruh pemohon pengunjung yang datang. Bisa. Oh, oke. Terlalu hambar mungkin kalau air putih ya. Masuk lagi ke dalam. Ada gelas-gelas kertas. Ya tinggal ambil aja. Ada kopi. Oh, Kopi berarti ada minuman gratis. Ada. Wah, luar Nggak biasa bayar sekali. juga. Nah, kalau itu nggak bayar, Nggak bayar teman-teman. gitu. Boleh. Nanti salah kalau ada yang misalnya ngambil kopi di ruang layanan, terus jangan naruh duit Iya. di samping kopinya. Kalau ada yang minta bayar, ya janganlah. Jangan, laporin ya kalau Laporkan. ada yang ngaju. Misalnya teman-teman lagi bikin kopi. Habis baterai. Nah, udah bisa mulai lagi dah. Oke, Setelah hitung. tadi dah. Hitungin. 1, 2, 3. Nah, jadi kan Cik Yud sekarang ini kan sedang rame dibahas nih ya, di viral lah istilahnya. Isu tentang efisiensi pada pemerintah. Nah, terutama bagi kita ini di bidang pelayanan kepada masyarakat, itu kan apa sih pengaruhnya gitu? Apa sih pengaruhnya kepada pelayanan kepada masyarakat, khususnya di kantor imigrasi Bengkulu? Dan kalaupun ada pengaruhnya, apa nih strategi-strategi kantor imigrasi Bengkulu untuk walaupun efisiensi tetap tidak mempengaruhi pelayanan pada masyarakat dan bahkan tetap dapat melayani masyarakat lebih baik lagi dari sebelum efisiensi? Ya, benar. Jadi kita ini kan pada dasarnya pelayan masyarakat nih. Di bawah pemerintahan. Dan ditarik garis terus ke atas, itu sampai ke pimpinan tertinggi kita, Bapak Presiden. Jika ada instruksi seperti efisiensi seperti ini, kita harus ikuti. Betul. Nah, tapi kan masyarakat nggak ke situ. Betul. Mereka hanya menginginkan pelayanan Betul, yang terbaik. betul. Dan itulah tantangan kita. Efisiensi atau tidak efisiensi untuk masyarakat juga kan? Betul. Nah, jadi kalau tantangan seperti apa, ini pasti beda. Karena di fasilitas yang bagian pekerjaan saya sendiri, urusan umum, barang milik negara dan kerumah tanggaan, ini benar-benar butuh biaya untuk mengoperasikannya. Operasi dan pemeliharaan Di gitu ya. pemeliharaannya, belum lagi pengadaan jika butuh. Itu benar. Itu tantangannya dengan biaya yang terbatas. Tapi itu
kita cara mengatasinya mungkin secara administratif. Pemerintah pasti ada rencana seperti apa nanti sih. Nggak mungkin nggak ada biaya yang nggak mungkin di-cut semua sampai habis karena kita jalan, kantor harus jalan, ya kan? Nah seperti sekarang aja sudah ada semacam peluang-peluang untuk mengusulkan biaya tambahan ke pusat. Mekanismenya udah diatur sedemikian rupa, kita ikutin alur yang itu. Kita usahakan dari sana untuk mengajukan permohonan dana anggaran untuk support kita di kantor ini. Bukan hanya fasilitas, semua operasional yang lain. Metode ini kita ikutin. Nah, sambil itu jalan, Ya. berarti secara teknis nih, administrasi sudah jalan nih, secara teknis di lapangan. Kayak mana supaya masyarakat tadi nggak berpikir yang kita bahas hari itu hoax semua. Ataupun ada tapi nggak maksimal. Ya. Nah, jadi ya alhamdulillah SDM kita yang menghandle fasilitas seperti itu. Kita ada petugas kebersihan, ada penjaga keamanan. Mereka semua benar-benar terampil untuk hal ini. Seperti petugas kebersihan ini, kadang bukan cuma petugas kebersihan, mereka memperbaiki. Jadi mereka benar-benar kompeten. Oh iya. Saya sangat bangga dengan kemampuan mereka sebenarnya. Walaupun Jadi bukan cuma secara rutinitasnya saja kerjanya, tapi sampai ke tanggung jawabnya apabila ada yang rusak langsung bisa diperbaiki langsung. iya, Oh, bukan luar dengan biasa ya. alat baru cadangan. Dia ambil yang lama, dipasang lagi. Oh, dengan kreativitasnya sendiri gitu Nah, ya. jadi contoh salah satu kreativitas yang mereka buat. Nah, ini balik lagi ya, harus datang nih. Jadi kita punya ruang laktasi. Di ruang laktasi itu ada wastafel. Oh iya. Ya, wastafel itu bukan wastafel beli jadi, itu wastafel portable. Oh. Kenapa portable? Di sebelah dalamnya wastafel itu, di sebelah atasnya ada jerigen. Isi air. Untuk tempat air. Untuk tempat air. Di bawah ada penampungan berupa ember. Untuk air buangannya Untuk tadi. air buangan wastafel tadi cuci tangan. Karena di ruang laktasi itu posisi ruang itu ada di tengah. Sangat sulit mengakses pipa baru. Jadi itu dibikinlah wastafel yang manual berarti gitu ya? Iya. Oh. Tapi tetap didandani ya. Dikemas sedemikian rupa. Seolah-olah itu benar-benar memang seperti itu. Memang wastafel beli jadi gitu ya? Iya. Padahal kenyataannya momot sebenarnya. Dan itu Momot di kantor. dan itu yang menciptakan teman-teman dari Iya, mereka itulah. teman-teman di Teman-teman lapangan dari ini. petugas kebersihan ini. Wah, luar biasa memang dedikasi. Mau ditanya ide siapa? Susah carinya ide siapa jadi. Karena Mereka sama-sama ngerjainnya. memang sama-sama gitu ya. Pokoknya ini, ada ini kita pakai aja Nah, gitu. itu contoh nyata yang bisa dilihat. Wah, luar biasa jadi memang. Teman-teman bisa cek nanti, ada bener nggak tuh wastafel manual. Tapi kadang yang buat saya bangga juga dengan teman-teman yang lain juga, bukan cuma sekedar petugas kebersihan aja. Kadang ada teman-teman pegawai juga. Waktu dilihat teman-teman lagi kerja sulit nih Cik Ger. Ternyata butuh alat Cik Ger. Bawa alat dari rumah Ger. Oh, punya pribadi gitu ya? Iya Cik. Dibawa dari rumah untuk digunakan di kantor. Ya memang nggak ditinggalin, tapi kan dengan bantuan seperti itu kita udah mempermudah. Iya. Dan itu berarti menunjukkan ada rasa tanggung jawab gitu ya? Iya. Ada rasa tanggung jawab walaupun kadang ya bukan job desk-nya dia atau ya barangnya punya pribadi dia, tapi untuk kepentingan kantor demi melayani masyarakat gitu. Iya. Jadi dengan efisiensi tadi, dengan lihat kondisi kantor yang tidak seperti yang tahun lalu, kita juga tergugah untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kita. Bahkan barang pribadi pun dibawa. Jadi memperkuat sense of belonging rekan-rekan pegawai kantor imigrasi Bengkulu gitu ya. Seperti itu. Bahwa kantor ini milik bersama. Bagaimanapun keadaannya harus kita jaga bersama gitu demi melayani masyarakat dengan baik gitu ya. Iya, mungkin itulah renovasi yang sebenarnya. Wah, luar biasa yang direnovasi sebenarnya jiwa kita sebenarnya. Iya. Luar biasa Cik ya ini ya. Boleh podcast selanjutnya kita nemu tadi. khusus. Saya catat lo takut lupa. Apa tadi? Itu penanya bagus tuh. Oh, ini souvenir kantor imigrasi nih. Oh, iya. Oh iya teman-teman. Nah, ada satu lagi. Oh, ada 3 lagi. Wah, oh. Boleh nih kalau banyak berarti nanti kita bagi nanti sama teman-teman di rumah. Enggak punya saya semua ini. Saya catat tadi, belum selesai tadi. Iya, berarti ini
Cik Yud nih boleh nanti kita undang satu sesi untuk motivasi nih nanti. Luar biasa. Itu yang bakal jadi catatan saya. Jadi renovasi yang sesungguhnya itu sebenarnya salah satunya renovasi jiwa teman-teman yang bekerja di sini ya. Tapi, jadi diharapkan dengan gedung baru, semangat untuk melayani masyarakat juga adalah semangat yang baru. Yang masih berapi-api gitu ya. Iya, harus seperti itu. Oke, berarti secara intinya, poinnya, berarti kalau untuk masalah efisiensi tadi, pelayanan pada masyarakat tidak terganggu sama sekali. Enggak boleh terganggu. Bahkan tidak boleh. meningkat. Harus ditingkatkan. Karena semangat yang dibawa oleh teman-teman ini adalah semangat baru. Iya. Wah, untuk melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Kayak mana caranya, gak usah pikiran kayak mana caranya. Pasti ada jalan nanti kalau kita mau. Nah, itu. Tuh kan nanti kita Udah undang. 2 ya. Kita undang sekali lagi lah sesinya. Nanti ya, nanti di channel YouTube saya aja. Ya. Jangan di sini. Banyak endorse nanti. Nggak kerasa nih Cia udah berapa nih? Udah 5 jam setengah ya kita di sini. Udah mau buka ini. Udah mau buka. Ini kebetulan kita syutingnya di tanggal 2 ini. Jadi udah bulan Ramadan di sini. Teman-teman udah puasa belum di rumah? Oke, ini terima kasih Cik Yuda sudah hadir di ruang podcast Cik Pacu kantor imigrasi Bengkulu. Berbagi bersama kami juga. Kami juga banyak nggak tahu nih tadi atas bahasan kita ini tadi. Bukan nggak tahu sebenarnya, merasa diingatkan kembali ya gitu sama, kan. saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Nah, tuh. Oh, udah 3. Jadi khotbah Jumat nih, mengingatkan diri saya sendiri dan pendengar nih. Dan juga memberi informasi kepada teman-teman apa saja sih fasilitas-fasilitas di kantor imigrasi Bengkulu yang bisa digunakan sama teman-teman ketika teman-teman nanti ke kantor imigrasi Bengkulu untuk menerima layanan keimigrasian. Sekali lagi terima kasih Cik Yuda, semoga yang kita bahas memberikan manfaat bagi teman-teman penonton di rumah. Terima kasih kembali. Saya juga mau periksa kolam. Tapi kasih kata-kata hari ini dulu lah. Kata-kata hari ini, Cik Yuda. Seperti minum dari gelas kopi, terasa pahit ataupun manis, terasa nikmat, dan saat itulah kita merasa dunia ini benar-benar tercipta untuk kita. Tapi ini bukan tentang kopi, tapi tentang syukur. Cakep. Closing. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Cik Pacu episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oh ya, ini bagi yang penasaran nih, ini banyak nih seperti tadi. Ini bukan. Nah itu bukan, itu nggak tahu. Ini banyak nih. Nah bagi teman-teman yang ingin memiliki souvenir dari kantor imigrasi Bengkulu, jangan lupa nanti setelah ini kita akan kasih pertanyaan, jawab di kolom komentar, jawaban yang paling kreatif nanti akan kita kasih souvenir. Tapi sebelum itu jangan lupa daftar dulu di M-Paspor untuk buat paspor. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya podcast Cik Pacu. Saya Cik Ger dan Cik Yuda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.